Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, saya akan melanjutkan bahasan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah, yaitu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilah wa katibah wa syahidaihi wa qalahum sawaun. Jadi Jabir bin Abdullah menerangkan bahwa Rasul mengutuk pemakan riba, pemberi makan, penulis, dua saksi yang semuanya itu hukumnya sama. Dan sarahnya sudah kita bahas mulai dari rawi sahabi, kemudian makna la'ana Rasulullah, arti akil, mukil, katib, syahid, yang semuanya itu ditandaskan hum sawa. Maka sekarang kita lanjutkan bahasan seri keempat tentang beberapa ibroh dari hadis ini. Telah dikemukakan ibroh pertama, di segala transaksi yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul itu termasuk riba. Jadi abwab atau sebagian bab dari riba. Bahkan para ulama menyimpulkan semacam gratifikasi, memberikan hadiah kepada pejabat yang pejabat itu sudah mendapat gaji dari apa yang ia kerjakan, lalu kita ngasih hadiah kepada pejabat tersebut, itu termasuk bab sebagian dari riba. Dan ditegaskan juga wa man ista'malnahu, ya, pejabat atau siapapun, bukan hanya pejabat, siapapun yang sudah mendapat gaji dari suatu pekerjaan, lalu pekerjaannya dilakukan dan mendapat hadiah dari orang, itu termasuk gulul. Yang jadi persoalan kan di kita mah banyak sekali, mulai dari pegawai hotel membersihkan kamar, membersihkan kasur, kalau belum dikasih duit tip kan sudah saja banyak lah ulah. Kemudian juga pemberi atau pengirim barang, umpamanya kita transaksi di toko kemudian minta dikirim, nah, kalau sudah sampai ke rumah pasti ngasih tip. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau dikategorikan kepada korupsi, gulul, dan galul itu masukkan riba, banyak sekali riba itu. Kalau contoh apa yang diterangkan di dalam hadis dan menurut pengertian para ulama tersebut. Tapi kan banyak juga dalil-dalil, ada yang mengatakan hadiah, ada yang mengatakan sodakoh, ada yang mengatakan macam-macam. Ya, itu cobalah kita pertimbangkan hal tersebut, karena memang justru karena banyak hadiah atau memberikan imbalan terhadap pekerjaan tersebut, bisa saja nanti kalau tidak ada duit tidak jalan. Untunglah kalau di Samsat sudah habis calo-calo kata segala macam, karena sekarang dipermudah. Kalau dulu itu sulit. Coba kalau bikin SIM, kalau nggak ngeluarkan duit ratusan ribu, susahnya amat katanya tesnya. Dan itu masih berjalan seperti itu. Dan di mana-mana di masyarakat kalau disebut kategori riba, karena persoalannya berdasar hadis ini, yang terlibat riba bukan hanya yang menerima, tapi juga yang memberi. Mukilah tadi,
bukan hanya yang menerima, yang memberi. Kalau kita memberi, ngeluarkan duit untuk nyumbang padahal dapat dosa, kan repot juga, payah juga kan, sudah keluarkan uang, sudah dosa. Nah, itulah yang mari kita pertimbangkan. Makanya kalau menurut saya sih bagusnya dibuat aturan supaya tidak terlibat kepada riba, tidak terlibat kepada korupsi. Buat aturan saja yang jelas. Kalau bikin SIM sekian jam harganya sekian, kalau sehari berapa harganya, kalau 2 hari berapa harganya, kalau kilat berapa harganya. Tapi kalau ditentukan oleh instansi tersebut, saya kira insya Allah itu tidak termasuk riba. Kalau itu namanya harga, ya disesuaikan saja. Nanti masyarakat akan mengambil sesuai dengan kemampuan. Kan coba aja di dalam paspor juga kan ada paspor kilat, ada paspor sehari selesai, ada 2 minggu, ada 1 bulan, macam-macam. Tapi beberapa ibrah dari hadis ini jelas riba itu terkutuk bukan hanya menerima, tapi mengambil, diberi, memberi maupun yang menerima. Itu termasuk sawa. Kemudian kan di kalangan masyarakat banyak anggapan bahwa di masa jahiliyah perekonomian itu tidak bisa lepas dari riba. Maka ditandaskan di dalam hadis ini harus dihapuskan kebiasaan jahiliyah tersebut. Karena pada dasarnya syariat Islam menghendaki yamhaqullah wa yurubis sadaqat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menghapus sistem riba sekecil apapun dan mengembangkan sedekah. Yang ketiga, hukum riba itu adalah haram. Setiap muslim mesti berusaha menghapus unsur riba dan mengembangkan unsur sedekah. Al-Islam juga memerangi sistem riba karena di situ disebut di dalam Al-Quran orang yang terlibat riba itu sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Surat Al-Baqarah demikian tegas, ya, di dalam ayat di dalam ayat tersebut. Jadi kalau memerangi Allah dan Rasulnya itu sama dengan nantang. Kalau masih kita lakukan, kalau masih kita perbuat, itu sama dengan menantang Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallah wa rasulih. Apabila kamu tidak menghentikan dari riba, maka itu fa'danu biharbi minallah wa rasulih. Sama dengan memerangi Allah dan Rasul. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Dan apabila tobat, maka hakmu hanya merupakan pokok dari harta. Dan ditegaskan pula wala tadlimun wala tudlamun. Oleh karena itu, sistem riba itu memang dampaknya semakin memperkaya orang kaya dan mempermiskin orang miskin dengan riba. Disebut memperkaya orang kaya karena kalau yang punya duit kan tidak usah bekerja. Cukup mereka meminjamkan duit kepada orang yang butuh. Kemudian yang butuh duit itu mengembangkan, harus usaha untuk membayar bunga, membayar renten. Sementara yang punya duit nangkring-nangkring saja. Jadi orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Semakin miskin karena harus membayar
uh, tambahan biaya kepada orang kaya. Dan saya lihat berbagai informasi di masyarakat, bangsa tukang gorengan, tukang lotek, tukang surabi, tukang ya di kampung-kampung di pinggir jalan yang dagang-dagang itu ternyata banyak yang pinjam duit ke rentenir, sehingga hasil usahanya itu dibayar kepada rentennya. Jadi tidak begitu banyak pinjam duitnya, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta katanya, tapi yang 2 juta juga dibayarnya tiap hari bunganya sampai 1 bulan aja. Kalau tidak dibayar itu sampai menjadi 2 juta 1 bulan aja. Itu masih banyak orang-orang seperti itu. Makanya kalau di sini ditandaskan sistem riba harus dihapus bagi kaum muslimin, maka kaum muslimin itu harus mencari jalan keluar untuk menghentikan renten-renten tersebut. Ya, alhamdulillah saya juga dapat informasi ada beberapa masjid memberikan pinjaman ada orang-orang kecil seperti itu dengan tanpa bunga dan tanpa ada kewajiban infak, tanpa ada apa-apa, pokoknya memberikan pinjaman dicicil pada masjid. Alhamdulillah, dengan cara demikian maka secara tidak langsung menghapus sistem riba di kalangan masyarakat kecil. Jadi sistem riba itu sudah masyarakat besar, sudah demikian hebat, masyarakat kecil pun bersemarak. Yang kelima, sistem riba saat ini merajalela, utamanya di perbankan, baik yang berkaitan dengan kartu kredit, kartu berbunga, maupun pinjaman tanpa agunan. Pinjaman tanpa agunan kan kita sering menerima tawaran-tawaran melalui SMS, melalui WA. Demikian hebat penawaran-penawarannya. Coba aja kalau kita ambil pinjam duit tanpa agunan. Kalau kita pinjam duit 10 juta, yang diterima 9 juta. Udah 1 juta itu dimakan oleh petugas mereka. Dan itu belum dibayar, belum diterima sudah dipotong 10%. Setelah itu bayarnya juga namanya 1%, tapi itu kan per bulan. Kalau 1% per bulan, 1 tahun sudah 12%, tapi itu perhitungannya 12%, karena kenyataannya bunganya berbunga lagi, jadi semakin lama semakin mencekik. Jadi ketika pinjamnya mudah, tapi ketika membayarnya mencekik, dan itu memperkaya orang kaya. Jadi ketika meminjam terasa diberi, tapi ketika membayar terasa tercekik. Nah, karena bunganya terus berbunga, keterlambatan kena denda lagi. Belum lagi waktu bayarnya juga ada biaya kan. Waktu membayarnya juga itu terkena biaya. Transfernya juga kena biaya kan. 1 kali transfer kena. Nah, pembayarannya juga. Akhirnya orang yang tidak punya semakin tersiksa oleh utang yang semakin membengkak. Al-Islam itu menghapus sistem riba tersebut, maka Muslim mesti memberantasnya. Dan kita lihat juga bagaimana riba dalam sistem perbankan. Riba semakin menjadi modern itu setelah adanya sistem perbankan yang berawal dari Goldsmith, kalangan Yahudi zaman dahulu. Pada saat emas dan perak menjadi alat tukar menukar barang dan alat pengukur nilai barang dan jasa, banyak orang Yahudi itu yang menjadi penjual jasa. Menjual jasa penyimpangan. Emas yang lebih dikenal dengan istilah goldsmith. Gold itu adalah emas dan smith itu Yahudi. Ini karena di sebagian besar Eropa, orang-orang Yahudi itu dilarang memiliki tanah yang membuat mereka tidak bisa menjadi petani.
dan menjadikan profesi sebagai goldsmith sebagai alternatif pekerjaan yang prospektif. Meski dipandang sebagai pekerjaan yang kurang terhormat, orang-orang yang kaya yang memiliki banyak emas itu lebih menyukai menyimpan emasnya di goldsmith karena jaminan keamanan yang diberikannya. Mereka hanya cukup memberi imbalan sejumlah emas tertentu atas jasa penyimpanan yang diberikan goldsmith itu. Untuk setiap emas yang disimpan, goldsmith mengeluarkan secari kertas, semacam sertifikat, berisi keterangan tentang kepemilikan emas sejumlah tertentu pada goldsmith itu. Jadi mereka menerima titipan si goldsmith itu dari masyarakat, emasnya dititipkan di organisasi itu. Nah, setiap saat bila pemilik emas ingin mengambil simpanannya, dia tinggal menunjukkan sertifikat tersebut. Seiring berjalannya waktu, semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada goldsmith, dan juga karena sifat sertifikat yang liquid, jadi mudah ditukar dengan emas kapan saja, nah masyarakat mulai menerima sertifikat tersebut sebagai alat tukar. Jadi asal mula nama alat tukar itu harganya nilai emas. Jadi yang dipegang ada sertifikatnya. Tapi lama-kelamaan kan apabila belanja harus ngambil emas dulu, kemudian emas ditukar, itu kan akhirnya kesulitan ya, atau berabe. Nah, pada saat inilah sertifikat tersebut menjadi uang. Jadi sertifikat emas itu yang ditukar-tukar, yang dijadikan alat tukar. Jadi akhirnya ya bukan emas lagi yang ditukarkannya. Kalau dulunya kan emas seperti dinar, dirham. Kalau dinar itu uang emas, kalau dirham itu uang perak. Terus ada uang tembaga lain atau tapi karena kesulitan supaya praktis, akhirnya sertifikat itu yang dijadikan alat tukar. Disitulah muncul uang kertas pertama di dunia. Seiring belanjanya waktu, semakin banyak emas yang disimpan di berangkas, goldsmith melihat bahwa sebagian besar emas tersebut teronggok begitu saja di berangkas, numpuk gitu emas teh untuk waktu yang lama. Karena kebutuhan likuiditas semakin terpenuhi, maka dengan uang kertas, ia mulai berpikir, bagaimana kalau sebagian daripada emas itu dipinjamkan ke orang yang membutuhkan, debitur. Nah, untuk dikembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Karena kan uang atau emas itu kan numpuk di gudang atau di berangkas. Nah, bagaimana sekarang supaya dikembangkan? Maka emas itu dipinjamkan. Jadi goldsmith akhirnya meminjamkan emas dengan imbalan. Kemudian mulai menjadi rentenir di situ dengan meminjamkan sebagian emas milik nasabahnya kepada debitor yang membutuhkan. Setelah waktu yang ditentukan, emas yang dipinjam debitor itu dikembalikan dan goldsmith mendapat keuntungan berupa bunga. Nah, semakin sering dan semakin banyak goldsmith memberikan pinjaman, semakin besar pula keuntungan yang didapatnya. Selanjutnya goldsmith itu mendapatkan ide lain. Mengapa harus memberikan pinjaman berupa emas, katanya? Bukankah uang kertas yang sertifikat berharga itu juga bisa, tidak perlu emas dikeluarkan keluar masuk. Jadi emas mah biarkan aja numpuk di gudang, tidak usah dibawa. Maka bukankah uang kertas yang dikeluarkannya itu telah diterima sebagai alat tukar menukar dan jual beli? Maka kemudian untuk setiap pinjaman yang ia berikan, ia hanya cukup mengeluarkan uang. Jadi tidak lagi emas, tapi sekarang dengan uang kertas itu.
sertifikat itu. Kan uang itu nilainya sekarang ditentukan oleh bank, ya. Coba umpamanya uang rupiah 100.000, 100.000 itu karena tanda tangan gubernur bank itu kan. Jadi itu uangnya itu sendiri kan tidak berharga, itu rupiahnya coba aja sobek itu kan tidak ada harganya. Itu juga dolar juga kan. Nah coba kalau eh, uang itu dimiliki oleh masyarakat swasta, konon katanya dolar itu kan bukan negara ya yang memiliki, itu masyarakat yang pemegang saham. Wah itu semakin lama semakin besar, dan setelah jangka waktu tertentu debitur itu mengembalikan hutangnya berupa emas kepada Goldsmith plus bunga. Kalau asal mulanya kan begitu. Nah pada saat ini Goldsmith melihat keajaiban yang menjadi nyata, itu hanya dengan selembar kertas yang mendapatkan sebongkah emas. Saat itulah sebenarnya Goldsmith telah melakukan penipuan. Dulu namanya pinjam emas, padahal yang dikeluarkan oleh Goldsmith hanya kertas, tanda tangan mereka. Orang menyangka emas yang dijaminkan benar-benar milik Goldsmith sendiri, padahal itu sebenarnya milik nasabah, milik orang. Jadi tadi nama ke Goldsmith, masyarakat itu pinjam emas, kemudian oleh Goldsmith hanya mengeluarkan duit, katanya disangkanya pinjam emas, padahal emasnya bukan milik dia. Yang yang dipinjamkan itu adalah milik orang lain yang nitip. Nah, selain penipuan ini juga melakukan pemerasan dengan membebankan bunga atas pinjaman yang diberikan. Ini sebetulnya muncul cikal bakal prinsip perbankan masa silam. Jadi belajar dari kesuksesan menipu nasabah yang tidak mengetahui jika emasnya tipkan itu jadikan jaminan kredit dan debitur, sekaligus kemudian Goldsmith itu mendapatkan ide lagi, bagaimana kalau dibuat beberapa lembar uang kertas sekaligus untuk beberapa debitur. Maka dibuatkanlah beberapa uang kertas sekaligus untuk beberapa debitur, dan setelah jangka waktu tertentu para debitur mengembalikan hutangnya berupa emas plus bunga. Itulah semakin menakjubkan. Nah, dengan modal beberapa lembar kertas, ia mendapatkan sejumlah besar emas. Maka ia pun mengeluarkan uang kertas sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Keuntungannya hanya dibatasi oleh kemampuan mencetak uang kertas. Karena dulu-dulu kan uang kertas itu milik mereka, milik sendiri. Sebelum jadi lembaga perbankan dikuasai negara atau dikuasai oleh masyarakat, asal mulanya itu milik ke orang-orang Yahudi tersebut. Jadi akhirnya tidak ada bisnis sepanjang sejarah umat manusia yang lebih menguntungkan daripada bisnis yang dijalani Goldsmith tersebut. Jadi semakin berjayanya waktu, semakin banyaknya orang yang menjadi debitur. Mereka rela antri duduk di bangku panjang untuk mendapatkan pinjaman dari Goldsmith. Bangku panjang itulah disebut bangku tempat duduk para calon debitur itu, yang kemudian menjadi cikal bakal istilah bank. Bank itu dari bangku. Dalam waktu tidak terlalu lama, para Goldsmith itu menjadi orang-orang terkaya di dunia. Para bangsawan dan para raja yang serakah membutuhkan dana untuk membiayai tentara dan belanja pegawainya. Mereka pun tidak bisa menghindar untuk menjadi mangsa Goldsmith, yang kemudian berganti istilah menjadi banker, pemilik bangku. Nah, sekali meminjam nilainya jutaan kali pinjaman yang diterima individu-individu. Dan begitu juga keuntungan yang didapat banker. Nah, para banker itulah senang dengan sifat serakah dan raja bangsawan yang suku bunga memperebutkan kekuasaan. Nah, semakin serakah mereka, semakin banyak perang dan dijalaninya. Dan itu berarti semakin banyak pinjaman. Jadi memang cari. Jadi yang pinjam seperti sekarang kan hanya
Kalau dulu mah oleh organisasi kecil Yahudi, kalau sekarang mah oleh negara. Kan kadang-kadang negara tuh eh, kalau sudah tidak berfungsi atau tidak apa keuangannya, maka dia bikin negara kecil itu perang satu sama lain. Kalau perang negara kecil itu kan butuh duit. Nah, butuh duit itu pinjem ke mereka. Yang dulunya pakai emas, sekarang mah tinggal tanda tangan kertas saja. Mereka cetak. Dalam banyak kasus ketika perdamaian terjadi, ya, para banker tuh justru menjadi provokator dalam bidang politik untuk memicu peperangan. Dan kalau sekarang kan jadi bisnis itu. Eh, ya kita lihat di Indonesia namanya kecil-kecilan dari pemilihan lurah, pemilihan anggota dewan, ya, pemilihan kepala daerah itu kan menjadi subur perbankan, menjadi subur keuangan. Makanya saya katakan kan calon-calon DPR atau calon kepala daerah kalau dia menang mikiran, kalau dia kalah mikiran. Bedanya kalau dia menang mikiran setoran, kalau dia kalah mikiran tekoran. Dan itu merupakan ajang bisnis. Jadi kalau dari sudut perbankan mah jadi ajang bisnis. Makanya begitu menang, maka bank itu langsung mendatangi calon-calon yang menang hanya dengan sertifikat SK. Ya, kalau DPR pemanya ya dilantik. Nah, setelah dilantik itu wah sudah ratusan itu uh, apa namanya sales-sales yang menawarkan pinjaman ke anggota dewan yang baru dilantik, baik DPRD maupun DPR pusat. Dan itu tentu saja senang karena dulunya harus pakai uang jaminan, uang barang jaminan, sekarang cukup SK-nya disimpan. Jadi akhirnya semakin menguntungkan perbankan yang itu kalau kita perhatikan dengan sejarah munculnya di kalangan Yahudi sampai sekarang jalan perbankannya itu seperti itu. Jadi semakin banyak yang pinjam semakin untung mereka. Padahal si bank itu sendiri kadang-kadang nggak punya duit secara pribadi, itu juga duit nasabah yang nabung. Jadi keuntungannya semakin besar gitu ya. Jadi dalam banyak kasus ketika perdamaian terjadi itu para banker itu justru menjadi provokator politik untuk memicu peperangan di antara mereka. Contohnya ya membiayai Cromwell untuk memberontak pada Raja Charles Inggris, membiayai William Orange, tahta raja Inggris, kemudian juga membiayai petualangan Napoleon, membiayai pihak-pihak yang terlibat dalam perang sipil Amerika. Masih banyak lagi contoh-contoh. Nah, setelah perang, para pemimpin itu dan sekaligus juga rakyat, negara-negara yang terlibat perang menjadi sepi. Para bankir hutang yang mereka tanggung. Nah, selanjutnya selain mendapatkan keuntungan materi yang tiada tara, maka banker itu mendapatkan keuntungan politik yang besar. Mereka dapat dengan mudah mengangkat seorang menjadi penguasa, semudah mereka menjatuhkannya. Jadi akhirnya karena kekuasaan itu diperebutkan dengan uang, kemudian nanti bank itu menawarkan siapa, dan dia bisa ikut menentukan pemenang dan kalah karena dengan penawaran duit pinjaman tersebut. Makanya tidak aneh di Indonesia dengan pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu sangat terkait dengan pinjam
pinjam meminjam duit dengan urusan perbankan, pemilik bank. Jadi kalau tadi ada penawaran katanya orang kaya itu tidur saja duitnya semakin bertambah, semakin banyak. Jadi kalau tadi contohnya peperangan dunia, kalau sekarang mah semakin mengecil juga ke masyarakat. Sampai di Indonesia juga yaitu peperangan dalam perpolitikan itu berkaitan dengan peperangan uang, perbankan, baik yang menang maupun yang kalah. Jadi baik calon maupun sudah jadi. Jadi ketiga calon ditawari pinjaman modal untuk kampanye, kemudian ketika menang ditawari pinjaman untuk ganti renovasi rumah, ganti mobil, dan gaya hidup berubah. Nah, maka dikasih pinjaman sehingga akhirnya gaji bulanan itu habis oleh membayar utang yang dinikmati sesaat ketika masa baru diangkat, sehingga gajinya itu habis oleh membayar utang dengan bunganya. Semakin besar mereka itu kekuasaan politik mereka, semakin besar pula keuntungan ekonomi mereka. Di politik dan uang itu dua sisi mata uang yang sama. Semua telah menjadi milik banker. Pada suatu saat para banker itu bosan dengan tumpukan uang kertas yang menumpuk di gudang. Mereka setelah sebelumnya persediaan emas, ring tersedot ke bank, mereka kecuali sebagian kecil pakai masyarakat, mereka juga ingin pembayaran yang nyata seperti kepada properti, tanah, emas, aset-aset perusahaan dan sebagainya. Maka mereka menghentikan suplai uang kertas dan menarik uang yang sudah beredar, istilahnya kebijaksanaan tight money. Dunia pun mengalami krisis finansial, merebetlah ke seluruh sektor. Perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut, bahkan dibikin negara juga suruh pinjam kepada mereka. Kalau gagal ya disita. Dan dalam situasi itu mereka dengan sembunyi-sembunyi balik jubah, ya ada itu namanya IMF, ada Bank Dunia, dan akan datang menawarkan bantuan yang sebenarnya berupa kredit berbunga ganda. Coba seperti sekarang aja pengalaman sedang corona, kan langsung menawarkan, kalau yang punya duit itu menawarkan pinjaman. Jadi banyak itu negara yang membutuhkan dana untuk pengobatannya, jadi akhirnya dikuasai oleh bank tersebut. Jadi belum lagi nanti ke bursa saham, kemudian ke macam-macam perusahaan, dan dibikin juga di Indonesia ada permainan-permainan yang mendatangkan keuangan bagi mereka. Bahkan anak-anak kecil pun sudah diajari oleh orang tua untuk yang semacam idol itu, akibatnya kan itu juga mengeluarkan duit, ya, yang semakin lama semakin menyedot keuangan masyarakat. Oleh karena itu perlu kita sadari hal ini, jangan sampai terjebak oleh permainan keuangan tersebut. Karena jangan sampai ketika krisis, ketika terdesak, kita pinjam duit, setelah pinjam duit kita maju, duit kita juga hilang pada mereka. Itu suatu sejarah yang kalau kita perhatikan memang tidak bisa kita menutup mata. Itu sejarah yang munculnya dari kalangan Yahudi. Kemudian ibrah ketujuh tentu saja sistem syariah harus kita kembangkan
dan yang tidak syariah harus kita hentikan. Bagaimana caranya? Ya, kita pikirkan atau kita pertimbangkan, kita teliti. Karena syariah dan konvensional sekarang kan berperang, ya. Walaupun saya katakan di Indonesia bank syariah juga masih menginduk ke bank konvensional. Di dalam situasi saat ini berkembang di dunia perekonomian yang kedua bersaing secara ketat. Kaum muslimin dituntut mengambil kebijakan yang bersifat syai, yang disebut bank syariah. Sementara mereka terus-menerus konvensional. Jadi akhirnya yang sudah biasa konvensional pun terlibat di dalam bank syar'i. Coba aja kita kan hampir seluruh bank, walaupun bank milik non-muslim, ada bank syariahnya. Ya, jadi bank, kalau dulu mah bank syariah itu kan khusus di Indonesia itu bank muamalat. Nah, sekarang bank konvensional punya, ada bank Mandiri punya bank syariah Mandiri, BRI ada BRI syariah, BNI ada BNI syariah, BTN juga ada BTN syariah. Ternyata bank-bank yang lain juga punya syariahnya. Nah, ini persaingan. Hanya orang yang kembali kepada tatanan syariah itulah yang bakal meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena kita sebagai muslim bukan hanya mencari kebahagiaan di dunia kini, tapi juga di akhirat kelak, yang jelas berdasar hadis yang kita bahas. Rasulullah SAW itu mengutuk semua yang terlibat riba. Kata Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilah wa katibah wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Jadi supaya kita bebas dari ketukan Rasul, maka kembali kepada syariah. Kalau belum benar-benar syariah 100%, ya minimal kita sedikit demi sedikit menuju perekonomian dan perbankan syariah tersebut. Saya kira saya anggap cukup kajian hadis la'ana Rasulullah SAW akilah riba dan mukilah katibai syahidai wahum sawaun. Mudah-mudahan semakin lama semakin maju yang berkaitan dengan syariah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.